Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak jamaah Jakarta Islamic Center yang saya muliakan, alhamdulillah, puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan panjang umur, masih dapat melaksanakan rutinitas kewajiban ibadah salat duhur berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak jamaah Jakarta Islamic Center yang saya muliakan, alhamdulillah, orang tua kita, mertua kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, khususnya umat Islam Indonesia, pada tahun ini melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima, menunaikan kewajiban ibadah haji. Sudah ada yang tinggal di Mekah, Madinah 19 hari. Karena Indonesia memberangkatkan jamaah haji mulai tanggal 1 Mei, dan itu rutin biasanya tiap tanggal 4 Dzulqa'dah, tiap tanggal 4 bulan Apit setiap tahunnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 297, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, ibadah haji bulan-bulannya sudah diketahui. Artinya orang mulai berangkat ibadah haji dari sejak bulan Syawal, dari bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, 3 bulan berturut-turut. Ini waktu pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji. Kalau negara-negara tetangga seperti India, Bangladesh, Pakistan, kemudian tetangga-tetangga Saudi, itu biasanya dari bulan Syawal mereka sudah berangkat menuju Mekah, Madinah. Hanya Indonesia rutin tiap tahun, tiap bulan Dzulqa'dah tanggal 4 bulan Apit. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah, kewajiban melaksanakan ibadah haji hanya bagi yang mampu,
manis tato'a, hanya bagi yang mampu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, untuk melaksanakan kewajiban ibadah haji. Maka ulama memberikan definisi, kriteria, syarat-syarat untuk orang melaksanakan ibadah haji. Istato'a, mampu. Ongkos haji Indonesia tahun ini alhamdulillah reguler 60 juta. Kalau ikut yayasan rombongan, KBIH, bimbingan, bisa sampai 70. Belum lagi nanti tahaddus bin nikmah sebagai rasa syukuran kepada Allah karena bisa berangkat haji, adakan selamatan biaya. Belum lagi nanti bekal yang dibawa ke Mekah, ke Madinah. Belum lagi nanti buat oleh-oleh. Ya minim orang berangkat haji zaman sekarang ini per orang, karena ongkos haji 60 juta, paling tidak siapkanlah 100 juta per orang masing-masing. Kalau sebelumnya jemaah haji Indonesia mendapatkan uang kembalian namanya living cost dari Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Agama, biasanya 1.500 real. 1.500 real itu kalau buat makan selama di Mekah, di Madinah cukup. Sekali makan taruhlah 10 real, kali 3 kali makan 30, masih ada sisa 300 selama 40 hari. Itu cukup untuk dimakan. Tapi zaman sekarang mulai kemarin sudah dikurangi uang living cost kembalian untuk ongkos jamaah yang tadinya 1.500 real, sekarang cuma 750 real. Cukup buat bayar damtok nyembelih kambing, nggak cukup. Makanya paling tidak yang berangkat haji, baik laki maupun perempuan, minim bawa bekal sangu 10 juta buat di Mekah, Madinah, insya Allah. Tujuannya bukan untuk belanja, tapi jaga-jaga. Makanya ayat 297 Al-Baqarah ini diturunkan sebagai teguran untuk orang Yaman. Dulu ada bangsa Yaman kalau berangkat haji ikhlas, nggak bawa sangu, nggak bawa bekal, berserah diri kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata Allah, berbekallah, sesungguhnya bekal yang paling bagus adalah iman takwa kepada Allah. Siapkan sangunya selama ada di Mekah, Madinah. Karena mereka nggak bawa bekal, akhirnya terjadilah yang namanya minta-minta di Mekah, Madinah. Banyak anak-anak muda kadang-kadang Noel kemudian berkata, fisabilillah, sedekah, sedekah. Ini nyusahin tuan rumah. Makanya ulama memberikan definisi, memberikan persyaratan, kriteria yang namanya istato'a, mampu, harus cukup ongkos untuk berangkat haji. Harus ada bekal selama perjalanan ibadah haji. Tidak hanya untuk yang berangkat, yang ditinggal pun cukup. Keluarganya, istrinya, anaknya yang ditinggalkan cukup. Jangan sampai terjadi minta-minta. Kalau yang ditinggalkan nggak ada biaya, nggak ada bekal, berarti haji belum cukup, belum wajib. Haji jadi hukumnya wajib, yang berangkat ongkosnya ada, buat pelunasannya ada, bekalnya ada, syukurannya alhamdulillah secara sederhana ada, yang ditinggal pergi juga cukup, minimal nanti oleh-oleh ada, walaupun korma 1 kilo 2 kilo.
Jangan sampai nyusahin tuan rumah tempat yang kita datangi, yaitu Saudi. Jadi dikatakan cukup mampu kalau ada bekal, istato'ah. Ada yang berangkat haji, Pak, tahun ini melalui Korea, boleh. Bisa berangkat haji melalui Korea, ongkosnya 150 juta sampai 200 juta. Itu resmi dilepas oleh Kementerian Korea. Dan syaratnya yang berangkat dari Korea, karena kuota Korea yang diambil, minim harus tinggal di Korea sebulan, beradaptasi. Dan itu dilepas resmi oleh Kementerian Korea. Kemudian ada berangkat lagi yang namanya tahun ini Puroda, visa yang visanya visa ziarah, banyak ditangkap-tangkepin. Banyak mukimin diadakan razia di sana. Kebetulan dia ada di Mekah, visanya ziarah, ditangkepin, dibawa ke Jeddah. Di Jeddah ditempatkan di tenda-tenda kayak barak, kayak mes. Nah, nanti sesudah pelaksanaan ibadah haji baru dilepas. Mampu, ongkos cukup, biayanya ada. Bahkan saya punya saudara, ini berangkat 5 orang per orang, dia ambil yang paling sebentar. Dia ambil yang di Mekah seminggu, di Madinah 5 hari, perjalanannya pulang pergi 2 hari, per orang ongkosnya 500 juta. Dia bayar 5 orang 2,5 miliar. Dan ini khusus untuk orang-orang yang sibuk, yang bisnis, yang banyak urusan. 15 hari 500 juta. Jadi yang namanya haji, walaupun ongkosnya 500 juta bisa bayar, berarti mampu. 60 juta tapi tidak bisa melunasi ONH-nya, berarti belum mampu. Nah, ini banyak di kabupaten-kabupaten yang tidak bisa melunasi hajinya sampai 200-250 orang. Nggak bisa melunasi hajinya yang ongkosnya 60 juta. Berarti belum mampu. Jadi yang dikatakan kategori mampu di sini, ongkosnya ada, bekalnya juga ada, yang ditinggal juga cukup, minimal oleh-oleh ada, walaupun 1 kilo 2 kilo, insya Allah. Makanya yang namanya ibadah haji harus betul-betul dipersiapkan. Apalagi daftar tunggunya sekarang ini lama, khususnya di KI Jakarta. Kalau kita daftar sekarang 2025, daftar haji Siskohat, insya Allah berangkatnya 2055. Insya Allah. Minim nunggu sekitar 20 tahun sampai 30 tahun. Bahkan di Sulawesi, di Makassar, daftar haji nunggunya, waiting listnya sampai 55 tahun. Subhanallah. Dan Indonesia adalah kuota terbesar. Jemaah haji Indonesia paling besar. Kenapa? Tiap tahun dapat jatah 230.000 jemaah. Yang 20.000 untuk ONH plus, 210.000 untuk jemaah haji reguler, kutum biasa. Jadi kembali kepada pokok permasalahan, orang bisa berangkat haji, hukumnya jadi wajib kalau dia istato'ah, mampu bayar ongkos haji. Yang kedua, ulama memberikan definisi yang namanya istato'ah, mampu, bisa, adalah sehat jasmani dan rohani. Sekarang ini utama, Pak, pokok. Orang berangkat haji yang diutamakan, dikatakan mampu, istato'ah, sehat jasmani dan rohani. Kalau rohani dan jasmaninya sehat, ongkosnya ada,
haji wajib. Jadi kalau sekarang ini mau pelunasan ibadah haji, ongkos haji, duitnya miliaran, tapi kesehatannya tidak lolos, tidak mendukung, maka tidak bisa melunasi hajinya. Kenapa? Apa? Sebab yang namanya dari dinas kesehatan, puskesmas itu langsung connect dengan siskohat di bank, sistem komputerisasi yang ada di bank. Kalau kesehatannya sudah lolos, sudah beres, nanti kita buka mau ngelunasin haji di bank, di situ sudah terbuka, bisa melunasi. Tapi kalau kesehatannya tidak cool, tidak lolos, walaupun bawa duit ke bank 2 miliar, nggak bisa ngelunasi hajinya. Jadi sehat jasmani dan rohani itu yang paling pokok. Masalah umur itu relatif, ada yang umur tua tapi sehat, ada yang umurnya belum seberapa tapi sakit-sakitan. Maka yang dianjurkan, yang diharapkan adalah sehat jasmani dan rohani. Di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya itu diperlukan dua-duanya sehat jasmani dan rohani. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu dua-duanya harus sehat, jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Dan di sana pelaksanaan ibadah haji kebanyakan fisik tenaga yang dibutuhkan. Nah, kalau pas kebetulan ada di tanah suci Mekah, hotelnya jauh 10 kilo sampai 15 kilo, nggak usah khawatir zaman sekarang. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi sudah menyiapkan bis antar jemput ke Masjidil Haram, namanya bis sholawat. Jadi 24 jam tuh bis muter. Ada mahasiswa yang ngawasin tiap hotel tuh, diawasin sama mahasiswa. Ini bis ini nomor seri sekian, berapa kali ini muter sehari semalam, dan mereka digaji mahasiswa, dan gajinya di atas 10 juta. Oleh karena itu, walaupun pondokannya, maktabnya, hotelnya jauh, untuk zaman sekarang nggak usah khawatir, karena bis yang disiapkan oleh pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia namanya bis sholawat, standby 24 jam insya Allah. Jadi sehat jasmani dan rohani. Di sana yang diperlukan fisik tenaga, kebanyakan jalan kaki. Apalagi masuk ke Masjidil Haram, lewat pintu ini ditutup, suruh pintu kanan, pergi ke kanan tutup, suruh pintu belakang. Masya Allah, itu banyak tenaga, banyak yang harus kita laksanakan ketika melaksanakan ibadah haji. Kemudian dikatakan mampu lagi, istato'ah adalah transportasinya jelas, aman. Untuk DKI Jakarta pesawatnya Garuda, untuk Jawa Barat pesawatnya Saudia. Kemudian ada jamaah haji yang non kuota, yaitu swasta, pesawatnya kadang-kadang Batik, kadang-kadang Lion, kadang-kadang pesawat-pesawat swasta yang tadinya domestik jadi antar negara. Oleh karena itu, selama masih ada transportasi, hukumnya wajib. Badan sehat panjang umur, kemudian rezeki ada, haji jadi wajib. Kemudian suasananya dalam keadaan aman, insya Allah. Oleh karena itu, saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang hadir di Jakarta Islamic Center ini, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur, banyakkan rezeki, bisa ziarah ke kota suci Mekah Madinah insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana dzunubana wa liwalidina. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.